Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas guys. Oke, informasi pertama hari ini datang dari cointelegraph.com ya. Dan di sini diinformasikan bahwa jaringan seller ini menutup jembatan atau bridge mereka ya atas potensi pembajakan di DNS mereka guys. Jadi platform peminta pengguna untuk mencabut persetujuan token untuk kontrak pintarnya di beberapa blockchain termasuk Ethereum dan juga Binance Smart Chain guys. Protokol interoperabilitas Shadow Network atau biasa disebut dengan CELR ya dengan kodenya telah meminta penggunanya untuk mencabut persetujuan untuk beberapa kontrak setelah menutup bridge-nya karena dugaan pembajakan DNS guys. Menurut analisis awal project, ada beberapa aktivitas DNS yang mencurigakan sekitar pukul 19 waktu UTC pada tanggal 17 Agustus kemarin. Namun, platform tersebut masih mencoba untuk menyelidiki dan mengetahui lebih banyak tentang masalah tersebut pada saat penulisan. Sementara itu, ketika platform terus menunjukkan masalahnya, tim telah mematikan si bridge sebagai cara awal untuk menghindari kecelakaan lagi dan melindungi penggunanya guys. Selain menutup jembatan atau bridge mereka, platform juga memperingatkan penggunanya dan menyarankan mereka untuk mencabut persetujuan token untuk kontrak pintar di Ethereum, Polygon, Avax, Binance Smart Chain, Arbitrum, Astar dan juga Aurora guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk akun Twitter di Seller Network ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di akun Twitternya. Dan pengguna dapat membuka halaman persetujuan token untuk setiap jaringan jika mereka ingin mencabut persetujuan sebagai tindakan pencegahan sementara platform terus memeriksa masalah dan menemukan solusinya. Pada bulan Januari, salah satu pendiri Ethereum yaitu Vitalik Buterin ya, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap jembatan lintas rantai atau bridge multi-chain karena keterbatasan keamanan yang mendasar ya. Dan menurut Buterin, sementara masa depan akan multi-chain ini mungkin tidak bisa ya untuk lintas chain. Sementara itu, eksploitasi jembatan atau bridge menjadi lebih umum ya di ruang kripto, menghasilkan kerugian sekitar 2 miliar US dollar guys pada tahun 2022 saja. Menurut sebuah laporan oleh perusahaan analitik yaitu Blockchain Chain Analyst, eksploitasi jembatan lintas rantai ini telah mengumpulkan sekitar 69% dari semua kripto yang hilang guys, karena pencurian pada tahun itu. Dengan kuartal pertama memimpin karena pertasan jembatan Ronin ya pada bulan Maret kemarin. Jembatan Ronin ini adalah bridge yang dipakai di Axie Infinity ya. Nah ini kemarin kejadian cukup ramai juga ya. Bisa dibilang sebagai peretasan terbesar ya. Wow. Terlepas dari peretasan, masih ada orang Samaria yang baik di ruang kripto. Sebelumnya pada bulan Agustus, pertukaran kripto Binance memulihkan sebagian besar dana yang terkuras dari eksploitasi Curve Finance baru-baru ini. Selain itu, peretas topi putih juga telah mengembalikan aset digital senilai sekitar 32 juta US dollar kepada korban peretasan di Nomad Bridge. Oke, selanjutnya untuk informasi kedua datang dari U.Today ya. Di sini diinformasikan bahwa Jet sebagai stablecoin dari Cardano ini mencetak kemitraan lain menjelang peluncurannya. Jadi Jet ini untuk informasi aja adalah stablecoin yang dikembangkan oleh Cardano dengan kerjasama dengan Project Choti ya. Oke, kita baca artikelnya. Jet Cardano yang merupakan stablecoin algoritmik yang dikembangkan oleh IOG Cardano ya, bekerja sama dengan jaringan Choti, telah mencetak kemitraan lain. Kali ini dengan Wing Riders yang merupakan decentral exchange berbasis Cardano. Menurut jaringan Choti, kemitraan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan integrasi Jet di Wing Riders decentral exchange. Seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk akun Twitter di Choti-nya ini sudah menginformasikan ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Seperti dilansir di U.Today pada akhir Juli, jaringan Choti ini berbagi informasi bahwa Jet telah melihat banyak kemitraan berjumlah lebih dari 35 sebelum peluncurannya. Dalam pembaruan lain, Choti melaporkan bahwa 5 kemitraan baru tambahan untuk menggunakan Jet di platform mereka telah dilakukan setelah U.Today melaporkannya. Ini mengikuti karena stablecoin Jet dari Cardano ini dimaksudkan untuk pada akhirnya berfungsi sebagai mata uang utama yang digunakan untuk membayar semua biaya transaksi jaringan Cardano guys. Kolaborasi untuk Jet termasuk dengan Astarter, hub infrastruktur DeFi di Cardano, dan Celestial City yang merupakan platform musik finance yang memungkinkan artis untuk melakukan penawaran lagu di awal ya, dan juga beberapa lainnya guys. Pegangan Twitter
harian Cardano ini membahas stablecoin yang di DPEG dan apa yang menyebabkan keruntuhannya. Pada bulan Mei, acara di pegging ya UST kemarin ini cukup menjadi berita utama ya saat ekosistem Terra Luna ini runtuh guys. Jadi ini akan menjadi prioritas utama ya untuk JET ini supaya tidak terulang kejadian pada UST kemarin guys. Seperti yang bisa kalian lihat di Cardano Daily ya untuk akun Twitternya, nanti kalian bisa cek sendiri. Jadi Coty ini menyatakan fakta bahwa JET memiliki 400% sampai 800% over kolateralisasi dan didukung oleh koin ADA yang membuat kami yakin bahwa itu akan menjadi stablecoin terbaik untuk jaringan Cardano. Dalam hal timeline JET, seperti yang diumumkan oleh IOG, acara mainnet hard fork Fossil ini telah ditunda beberapa minggu. Sejalan dengan hard fork Fossil, penyebaran JET ke mainnet hanya dapat terjadi setelah hard fork Fossil selesai. Hard fork Fossil seharusnya secara dramatis meningkatkan efisiensi jaringan dan dengan itu meningkatkan jumlah transaksi yang dapat dilakukan di atas platform JET. Informasi ketiga datang dari forecast.news guys. Di sini diinformasikan bahwa warga Australia ini sekarang dapat menggunakan kripto untuk membeli bensin guys dan juga di Donut Krispy Kreme. Kita baca informasinya. Konsumen Australia dapat menggunakan cryptocurrency untuk membayar bensin dan barang-barang lainnya guys, termasuk di pembelian donat Krispy Kreme di 175 stasiun layanan OTR melalui kemitraan dengan Crypto.com dan penyedia terminal pembayaran Datamesh Group. Faktanya di sini stasiun layanan memungkinkan pengguna Crypto.com untuk memindai kode QR pada terminal pembayaran Datamesh yang akan terhubung ke dompet Crypto.com. Setelah pengguna memilih jenis cryptocurrency yang ingin mereka gunakan, pembayaran kemudian diselesaikan secara instan ke pedagang dalam dolar Australia. Opsi ini saat ini hanya tersedia di Victoria, Australia Selatan, dan Australia Barat. Tetapi untuk Peregrine Corp, pemilik OTR, ini berencana meluncurkan fitur tersebut ke 250 lokasi lain di seluruh negeri, termasuk toko Krispy Kreme di South Australia dan Northern Territory. OTR ini adalah tentang memberi pelanggan pilihan ya dan membuat hidup lebih mudah. Keputusan untuk menawarkan pembayaran cryptocurrency dipusatkan di sekitar cerita ini dengan menawarkan kenyamanan kepada pelanggan kami dalam cara mereka membayar, apakah itu uang tunai, kartu, ataupun kripto, kata Ketua Eksekutif Peregrine Yasser Shahin dalam sebuah pernyataannya. Perusahaan riset Australia Roy Morgan mengatakan bahwa lebih dari 1 juta orang Australia memiliki setidaknya satu jenis cryptocurrency pada April 2022. Berita ini juga dilansir di harian finboard.com ya, di mana di sini disebutkan bahwa jaringan pompa bensin terkemuka di Australia ini sekarang akan menerima kripto untuk bahan bakar di 170 lokasi guys. Warga Australia sekarang dapat membayar bahan bakar melalui Bitcoin atau BTC dan mata uang kripto lainnya di stasiun dan toko serba ada di bawah merek On The Run atau OTR ya, terkemuka untuk layanan yang didukung oleh Crypto.com. Dalam posting blog yang diterbitkan pada 18 Agustus, pertukaran mata uang kripto yaitu Crypto.com ini mengindikasikan bahwa layanan tersebut tersedia di 175 stasiun OTR di negara bagian Victoria, Australia Selatan, dan Australia Barat. Crypto.com menawarkan layanan Pay Merchant sebagai platform penyelesaian pembayaran. Sedangkan sistem pembayaran yang berbasis di Sydney, Datamesh menyediakan terminal titik penjualannya. Meningkatnya permintaan untuk pembayaran kripto. Jadi menurut manajer umum Crypto.com se-Asia dan Pasifik ya, Carl Mohan, ini opsi pembayaran kripto diperlukan oleh meningkatnya permintaan untuk cryptocurrency dengan pedagang semakin memilih untuk memanfaatkan aset digital guys. Katanya, penelitian terbaru kami menunjukkan bahwa 55% pedagang dan konsumen ingin bertransaksi dalam kripto dan inovasi dalam toko OTR ini menghidupkan ambisi ini dan memastikan bahwa Australia berada di garis depan evolusi pembayaran kripto, kata Mohan. Berdasarkan rencana tersebut, Crypto.com akan membebankan biaya nol ya pada transaksinya, tetapi akan ada biaya di ujung pedagang yang akan menetapkan tarif mereka sendiri. Kemudian untuk debat regulasi kripto, jadi di tengah peningkatan popularitas kripto, regulator negara tersebut telah mengindikasikan bahwa aset digital telah meningkat menjadi arus utama. Seperti dilansir Finboard, Ketua Komisi Sekuritas dan Investasi Australia atau ASIC, Joe Longo, mencatat bahwa kenaikan aset seperti Bitcoin dan Ethereum berarti ada kebutuhan untuk mengatur sektor ini. Khususnya, laporan ASIC yang dirilis pada awal Agustus 2022 kemarin mensurvei lebih dari 1.000 investor retail di Australia dan 44% responden mengindikasikan bahwa mereka memiliki cryptocurrency.
Pada saat yang sama, meskipun pedagang dan konsumen menunjukkan preferensi untuk transaksi Bitcoin dan Ethereum, masih ada permintaan besar ya untuk stablecoin yang didukung oleh dolar Australia. ASIC sudah bekerja untuk mengungkap perangkat peraturan untuk sektor ini. Jadi, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Peace!